Terbaru, kini 10 orang terkaya di Indonesia. Ada Raffi Ahmad, dilansir dari CNBC, 16 April 2022. Majalah Forbes mencatat adanya peningkatan kekayaan orang Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi yang sempat ambruk disebabkan pandemi COVID-19. Meningkatnya jumlah kekayaan tersebut salah satunya juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi diprediksi naik 4% setelah kontraksi yang dialami tahun lalu serta harga beberapa komoditas unggulan domestik yang meroket sepanjang tahun. Berdasarkan catatan Forbes, kekayaan gabungan dari 50 orang terkaya di Indonesia meningkat sebesar 22% menjadi 162 miliar US dollar atau setara 2,316 triliun dari tahun sebelumnya 133 miliar US dollar atau 1,9 triliun sepanjang 2021. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono masih berada di posisi puncak dengan total kekayaan mencapai 19,7 miliar US dollar atau 285,65 triliun. Kemudian disusul oleh pendiri grup Sinarmas dengan total kekayaan ditaksir mencapai 9,7 miliar US dollar atau setara 138,71 triliun. Sayangnya, pesohor yang sangat dikenal di tanah air seperti Raffi Ahmad masih absen dari daftar yang secara reguler dipublikasi Forbes. Absennya Raffi dari daftar tersebut secara tidak langsung berarti kekayaannya masih di bawah Kartini Mulyadi dan keluarga, pemilik dari perusahaan farmasi Tempo Scan Pacific atau TPSC yang berada di peringkat 50 dan merupakan batas terbawah atau cut off dengan kekayaan bersih diperkirakan sebesar 695 juta US dollar atau setara dengan 9,97 triliun dengan asumsi kurs 14.350 US dollar. Raffi memiliki beberapa sumber pendapatan utama, di antaranya adalah konten YouTube, acara televisi, menjadi duta merek, hingga iklan dan endorsement dari akun Instagram. Perusahaannya melacak statistik dan analisis media sosial Social Blade memperkirakan pendapatan tahunan dari iklan Rans Entertainment yang memiliki 22,6 juta berada di kisaran 577,8 ribu US dollar hingga 9,72 juta atau setara dengan 8,29 miliar hingga 132,2 miliar. Sedangkan secara bulanan pendapatan Rans dari YouTube kisaran 50,9 ribu US dollar hingga 813,6 ribu US dollar atau sekitar 731,69 juta hingga 11,7 miliar. Lantas siapa saja 10 orang terkaya di Indonesia? Simak di halaman berikutnya. Berikut daftar 10 orang terkaya di Indonesia saat ini. 1. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Hartono bersaudara menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia dengan total gabungan kekayaannya saat ini diperkirakan mencapai 19,7 miliar US dollar atau 285,65 triliun. Dalam sehari kekayaannya turun 119 juta US dollar atau 1,72 triliun. Meskipun demikian, kekayaan Budi turun jika dibandingkan dengan dari posisi awal pada daftar orang terkaya 2021 dengan kekayaannya mencapai 20,5 miliar US dollar atau 297,25 triliun. Perolehan kekayaannya didapatkan melalui perbankan dan rokok. Seperti diketahui, Budi dan Michael Bambang Hartono adalah pemilik perusahaan rokok Jarum serta pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia (BBCA). Hartono bersaudara membeli saham BCA dari Salim Group pada tahun 1997 sampai 1998 saat krisis ekonomi Asia terjadi. 2. Keluarga Wijaya. Kekayaan keluarga Wijaya yang mewarisi kerajaan bisnis Eka Cipta Wijaya yang meninggal pada Januari 2019 di usia 98 tahun ditaksir mencapai 9,7 miliar US dollar. Kekayaan tersebut diperoleh dari konglomerat bisnis Sinarmas yang bergerak di berbagai industri termasuk kertas, properti, pertambangan, jasa, keuangan, kesehatan, dan agribisnis. Saat ini 4 putra tertua Eka Cipta mengawasi kerajaan yang dibangunnya, sementara yang lain membangun bisnis sendiri. Anak Eka Cipta yang lain, Freddy, menggugat 5 saudara tirinya, termasuk 4 orang yang mengelola Sinarmas atas sengketa warisan. Keluarga Wijaya merupakan sedikit dari daftar orang terkaya yang kekayaannya turun. Forbes mencatat kekayaan yang memiliki Sinarmas menyusut 2,2 miliar US dollar tahun ini. Ketiga, Antoni Salim. Pendiri grup Salim ini akhirnya kembali masuk daftar orang terkaya setelah 4 tahun absen. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 8,5 US dollar
atau meningkat 44% karena investasinya pada saham-saham yang sedang naik daun tahun ini, seperti MTech dan operator pusat data DCI Indonesia melambung tinggi. Konglomerasi grup Salim juga memiliki gurita bisnis di berbagai sektor, mulai dari sektor konsumer, jasa keuangan, perkebunan hingga teknologi, dengan lebih dari 10 emiten tercatat melantai di bursa, termasuk Indofood, induk Indomaret, dan duo emiten sawit LSIP, SIMP. Keluarga Salim juga memiliki bahwa di perusahaan investasi yang terdaftar di Hong Kong, First Pacific, yang memiliki aset sebesar 27 miliar US dollar di 6 negara. Keempat, Sri Prakash Lohia. Di urutan keempat terdapat nama Sri Prakash Lohia. Dia merupakan miliarder pendiri perusahaan petrokimia dan tekstil Indorama Corporation atau PT Indorama Sintetik Tbk INDR yang lahir di Kolkata, India dengan kekayaan bersih tahun ini sebesar 6,2 miliar US dollar. Nomor 5, Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu menduduki posisi kelima orang terkaya, dikenal total kekayaannya saat ini mencapai 6,1 miliar US dollar atau 88,45 triliun. Kekayaan pria usia 77 tahun ini turun dibandingkan dengan daftar orang terkaya lalu yang tercatat 6,5 miliar US dollar atau 94,25 triliun. Perubahan harta ini tidak membuat posisinya turun satu peringkat. Prajogo membangun perusahaan publik PT Barito Pacific Tbk BRT, sebelumnya Pacific Lumber, pada 1993. Di 2007 ia mengakuisisi perusahaan petrokimia Chandra Asri yang kemudian merger dengan Tripolita Indonesia. Perusahaan ini kini menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Di 2015, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA bekerja sama dengan Michelin, pabrikan ban asal Prancis di Indonesia. Keenam, Hairul Tanjung. Di posisi selanjutnya ada Hairul Tanjung yang kekayaannya tercatat sebesar 55,5 miliar US dollar, meningkat dari tahun lalu di mana kekayaannya saat ini tercatat senilai 4,8 miliar US dollar atau 69,6 triliun di 2020. Hairul Tanjung merupakan pemilik CT Group dengan sejumlah diversifikasi bisnis. Pengusaha Indonesia berusia 58 tahun ini memiliki perusahaan media, termasuk online dan televisi. Ia juga memiliki bisnis retail melalui Carrefour dan Transmart. Ia juga mengontrol franchise Wendy's di Indonesia, Versace, Mengo, dan Jimmy Choo. Beberapa perusahaan yang menjadi portofolio investasi CT Group diantaranya PT Bank Mega Tbk atau Mega, PT Bank Mega Syariah, PT Mega Capital Sekuritas, PT Mega Asset Management, PT Mega Finance, PT Asuransi Umum Mega atau Mega Insecure, PT Garuda Indonesia atau Persero, Tbk, Kia, Trans Resort Bali, CT Agro, Transmedia, dan The Trans Luxury Hotel Bandung. Terbaru, dia membeli saham mayoritas PT Bank Harda Internasional Tbk atau BPHI dan mengganti nama bank menjadi Alo Bank Indonesia. 7. Susilo Wonowijojo. Susilo Wonowijojo yang merupakan pemilik pabrik rokok Gudang Garam memiliki kekayaan sebesar 4,8 miliar US dollar. Gudang Garam merupakan salah satu emiten dengan harga nominal saham paling besar yang berbasis di Kediri, Jawa Timur. Selain bisnis rokok, dia juga memiliki unit bisnis perkebunan kelapa sawit lewat perusahaannya Makin Group. Perusahaan sawit miliknya banyak terkonsentrasi di Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah lewat anak perusahaannya PT Matahari Kahuripan. Makin Group makin total area lahan tertanam seluas 140.000 hektar di Sumatera dan Kalimantan, serta 13 pabrik pengolahan. Nomor 8, Punjamin Setiawan. Pendiri emiten Kalbe Pharma ini kekayaan bersihnya di tahun ini mencapai 4,2 miliar US dollar. Pengusaha yang memiliki gelar dokter ini memulai bisnis farmasi dari sebuah gudang bersama 5 saudaranya tahun 1966. Saat ini Kalbe Pharma tercatat sebagai perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan telah melantasi di bursa sejak 1991. 9. Jogi Hendra Atmaja. Kekayaan pemimpin grup Mayora ditaksir mencapai 4,1 miliar US dollar tahun ini. Mayora merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia dengan merek dagang termasuk Kopiko dan biskuit Roma. Keluarganya mulai membuat biskuit rumahan pada tahun 1948 dan secara resmi mendirikan grup Mayora pada tahun 1977. Jogi Hendra Atmaja dan keluarganya memiliki saham pengendali di Mayora Indah dan diperdagangkan secara publik. 10.
Bahtiar Karim. Ia dikenal lewat sepak terjangnya di musim Mas Group, konglomerasi yang bergerak di lini bisnis utama minyak sawit atau CPO. Musim Mas Group merupakan salah satu perusahaan minyak sawit terintegrasi terbesar di dunia dengan operasi yang mencakup seluruh rantai nilai di wilayah Amerika, Eropa, dan Asia. Bermulai dari pabrik sabun Namjeong yang dimulai di Medan, kini Musim Mas memiliki operasi di 13 negara dengan produk turunan digunakan secara luas di berbagai industri.